Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari Syarah Kasyfus Syubuhat. Sudah nak kirim itunya apa? Ringkasan, bukan ringkasan, tulisan yang nggak punya bukunya, dari halaman berapa itu? 85 ya, 84 matanya, artinya 85. Sudah na-share di grup? Fadhal dibaca langsung artinya. Acap kali dia mengucapkannya, sedangkan ia menganggap bahwa hal itu akan mendekatkannya kepada Allah, sebagaimana anggapan kaum musyrik. Terlebih jika Allah memberimu pemahaman yang dikasihkannya tentang kaum Nabi Musa, yang dikisahkannya tentang kaum Nabi Musa. Betapapun kesolehan dan ilmu yang mereka miliki, mereka yang datang kepada beliau seraya mengatakan, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Ketika itu rasa takutmu akan meningkat, begitu juga akan membesar keinginanmu terhadap apa yang akan menyelamatkanmu dari hal ini dan semisalnya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini lanjutan matan kalau yang di buku itu dari halaman 61. Masya Allah, panjang. Ya, Syekh Utsaimin menjelaskan panjang lebar terkait masalah al-uzur bil jahal. Kalau dilihat kembali di halaman 61, matannya dari Kasyfus Syubhatnya, sungguh jika engkau telah mengetahui bahwa manusia itu bisa menjadi kufur disebabkan satu kata yang dikeluarkan dari lisannya, maka seringkali ada manusia yang mengucapkannya sedangkan ia tidak mengetahui resiko hal itu. Padahal tidak ada alasan karena ketidaktahuan, ya, tidak ada uzur karena kebodohan. Kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, hampir mungkin kalau diterjemahannya kurang lebih 20-an halaman. Ya, intinya uzur bil jahal itu ada, tapi dilihat tempatnya di mana. Ya, bukan dipukul secara rata, ya, baik dalam bab penamaan, bab hukum, ya, dan seterusnya. Dari keterangan yang telah kita baca ya, dan juga kalamnya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, di situ diberikan uzur karena kejahilannya dalam bab eksekusi, dalam bab memerangi. Dari itu pun tidak semua diberi uzur. Ada beberapa surah, ada beberapa gambaran. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa dibaca kembali. Yang diberi uzur bahkan terjadi silang pendapat, adanya istihad, yang kata Syekh Utsaimin, uzur bil jahal di sini terjadilah istihadiyah. Itu kelompok yang 4. Ketika ingin memberikan eksekusi, menyerang sebuah kaum, sebuah negeri yang di situ memang bercampur baur antara yang memusuhi dakwah tauhid dengan orang-orang yang beriman, hanya saja dia tidak mau keluar dari negeri tersebut. Ketika diajak, ya, demi menyelamatkan harta, keluarga, tanah, rumah dan seterusnya, mereka ikut. Nah, yang seperti inilah terjadi istihad atas kejahilan dia. Kemudian juga beliau sebutkan kemarin kisah tentang orang-orang Khawarij. Ya, ini selaras apa yang kita baca kemarin di Al-Ridul Jahal, bahwasanya ya ada perkara-perkara khafiyah yang ini mafhum bisa diberikan uzur, diberikan dispensasi karena kebodohan dia, tidak langsung dikafirkan. Walaupun ada juga yang mengkafirkannya, sehingga terjadilah masalah khilafiyah di bagian apa? Khafiyah.
Sehingga kebodohan dia ya tidak boleh langsung dicap kafir, tidak boleh langsung dikafirkan. Maka ditinjau, ditegakkan hujjah dan seterusnya. Segami ya. Jadi dalam perkara apa tadi? Memberikan hukuman eksekusi, kemudian dalam perkara yang sifatnya apa? Khafiyah. Salah satu contohnya kemarin pemikiran firqah sesat itu masuknya ranahnya khafiyah. Perbuatan khawarij, keyakinan khawarij ini keyakinan kufur, meyakini para sahabat itu telah murtad, keluar dari dinul Islam dan seterusnya. Bahkan tidak sampai di situ, diperangi sama orang-orang khawarij, dibunuh oleh orang-orang khawarij. Ini perbuatan apa? Kufur. Tapi para ulama tidak langsung mengkafirkannya. Ada khilaf di sana. Ya, ini kemarin disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, selain itu, mafhum dari bab penamaan ketika orang melakukan syirik besar, maka tidak ada dispensasi di dalamnya. Maka perkara zahirah yang harus kita pahami, pertama tauhid, yang kedua syirik apa? Besar. Walaupun dia baru masuk Islam, ketika melakukan ini tidak ada dispensasi. Sebagaimana kemarin kasus Zatu Anwar, ya, ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya ke Hunain, kemudian ada para sahabat yang baru masuk Islam, minta kepada Nabi SAW untuk dibuatkan apa? Ij'al lana Zata Anwar kama lahum Zata Anwar atau Zatu Anwar. Lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh, ya, mereka para sahabat itu jatuhnya dalam syirik kecil, ucapan minta, tapi belum melaksanakan. Andai kata mereka tetap melaksanakan, maka mereka terjatuh ke dalam pembatal keislaman, keluar dari din Islam, melakukan syirik besar. Walaupun di situ hudatsa'u ahdin bi kufr, walaupun baru masuk apa? Islam. Ya. Kapan perkara zahirah tapi dapat dispensasi selain tauhid, selain syirik besar? Dalam perkara syariat seperti sholat, puasa, ada beberapa poin yang mungkin dia jahil tentangnya. Padahal ini adalah perkara yang sangat masyhur dari dinul Islam. Dan ketika dia baru masuk Islam, ya, atau dia seorang muslim tinggal di pedalaman, terjatuh ya atau mengingkari dan seterusnya dari syariat Islam, maka bisa diberi apa? Dispensasi. Nah, ini tempat-tempatnya yang harus dipahami, bukan dipukul rata semua. Kalau ditanya kenapa mereka memukul rata, karena mereka dari awal tidak mau membagi zahirah dengan apa? Khafiyah. Dipukul rata semua. Bahkan mengeluarkan syubhat zahirah khafiyah itu buat-buatannya orang Mu'tazilah. Ya, tidak ada pembagiannya di dalam Islam sama sekali. Maka ini termasuk kebodohan, ya, kecokakan, bahkan banyak ya dalil-dalil dari Al-Qur'an, bahkan juga di sekitar kita secara akal ada yang namanya zahirah, ada yang namanya apa? Khafiyah. Nah, sekarang beliau lanjutkan di sini, acap kali dia mengucapkannya dalam keadaan menyangka ucapan ini, perbuatan ini bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertawassul mengucapkan di kuburan orang saleh, dia menyangka sedang apa? Ibadah. Ada syubhat memang. Dia menyangka sedang mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama perbuatannya dengan orang-orang musyrik. Nah, maka dari sini Syekh memberikan dua wejangan. Wejangan yang pertama, rasa takut. Sebagaimana ya orang-orang saleh di masa Nabi Musa alaihissalam, ya pun bisa terjatuh dalam syirik besar. Dan kasusnya di masa Nabi Musa dia telah mengerjakan. Sedangkan kasus di masa Nabi Muhammad SAW belum mengerjakan, baru meminta. Nah, dari kasus ini orang saleh saja yang bersama Nabi Musa, seorang Nabi, seorang Rasul, bisa terjatuh ke dalam syirik besar, apalagi kita itu ibaratnya. Apalagi kita yang bukan bersama orang saleh. Ya, gampang apa banyak ya subhatnya dan seterusnya, maka ada rasa takut yang besar jangan sampai terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik besar. Terus wejangan yang kedua di sini juga begitu juga akan membesar keinginanmu. Ya, berarti ada roja.
Ya, untuk apa? Menyelamatkan diri dari hal itu. Jadi harus ada khauf dan ada apa? Raja. Itu kurang lebih pelajaran yang telah kita ambil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lanjut syarahnya. Ketika Syekh mengingatkan dua hal, salah satunya adalah rasa takut manusia terhadap dirinya dari menganggap sebagaimana anggapan mereka itu mengenai hakikat tauhid, yang artinya mengesahkan Allah dengan penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan. Maka Syekh menjelaskan bahwa manusia wajib memiliki rasa takut. Kemudian menyebutkan keadaan kaum Nabi Musa yang berkata kepada Musa. Nah, perhatikan sini katanya Syekh mengingatkan dua hal tadi. Dua hal itu rasa khauf, takut, dan juga ada keinginan yang besar supaya selamat, berarti roja. Ya, ada khauf, rasa takut, roja, rasa apa? Rasa harap. Ya, takut dari tadi meyakini tentang tauhid yang keliru. Meyakini tauhid itu hanya rububiyah misalkan. Tauhid itu hanya masalah ini, bukan masalah uluhiyah. Sehingga efeknya bisa terjatuh ke dalam syirik besar, sebagaimana kasusnya, ceritanya kaum yang bersama Nabi Musa alaihi salam. Jadi sekarang kita belajar tauhid, fungsinya tadi supaya ada rasa takut, jangan sampai tauhid kita hancur. Jangan sampai tauhid kita asasnya itu hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemalasan kita, karena ketidaktahuan kita. Yang mana lihat tuh yang lagi ramai kan kasusnya Panji itu. Tuh banyak sekali sekarang muncul isinya Panji semua. Ya, ada satu momen dia di podcast itu mengatakan, ya sebenarnya saya punya Al-Qur'an, kata dia. Saya punya Al-Qur'an. Ya, di rumah enggak sebenarnya di setiap lemari dia atau di rak buku dia pasti harus ada Al-Qur'an. Ya, tapi karena saya malas baca itu, karena saya berpaling, saya tidak mau mengkaji, akhirnya terjatuh dalam ini dan ini. Itulah keadaan manusia yang disebut dengan apa? I'rad. Ya, Quran sudah ada, diterjemahkan, sekarang mau nggak dia apa? Belajar. Ya, andai kata dia mau belajar, tapi terjatuh ke dalam taklid, ya, kepada ustadz-ustadznya, kepada syekhnya, kepada habibnya, yang berhaluan kepada apa? Syirik besar. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala yang latif, ya, itu tidak membiarkan dia begitu saja. Terkadang diuji dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam perselisihan, adanya sengketa dan yang lainnya. Nah, ini seharusnya manusia berpikir, kenapa ada perseteruan antara si fulan dengan si Allah? Nah, itu pun hikmah dari Allah Subhanahu wa taala supaya orang mau apa? Belajar. Ini kok kenapa sih dia begini? Ini kenapa sih dia begini? Ya, itulah ujiannya, rintangannya di situ. Ya, obstacle-nya namanya. Orang naik gunung pasti ada yang mungkin menanjak, ada yang datar dan seterusnya. Ya, ketika dia lalu itu, dia akan bisa masuk atau menuju puncak yang dia bisa merasakan keindahan menurut versi dia. Ya, ketika sudah sampai di mana? Di puncak. Dengan adanya rintangan-rintangan ini, sehingga apa? Ya, dia lebih memahami akan nilai-nilai hidayah dan seterusnya. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masa pengennya jalannya lurus aja sehingga dapat langsung hidayah. Ya, itu tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi surga itu jalannya dipenuhi dengan apa? Rintangan. Ya, sedangkan menuju neraka jalannya banyak apa? Kemudahan dan seterusnya. Ya, ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim di sini saya berikan wejangan kepada kita, hendaklah setiap kita memiliki rasa khauf. Ya, jangan merasa aman, jangan merasa sudah paling ahli tauhid dan seterusnya. Terus mengkaji lagi, belajar lagi, murojaah lagi. Ya, baca zikir baik pagi, petang. Karena di situ semuanya banyak nilai-nilai apa? At-tauhid. Coba saja misalkan tadi kita baca, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu
alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dia diajarkan 4 kalimat. Pagi hari ini ya saya berada di atas fitrah Islam. Ya tauhid fitrah. Ya di atas kalimat ikhlas. Apa kalimat tauhid? Ya berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama Nabi Muhammad? Ya tauhid juga. Ya begitu juga di atas millah abina, disebut agama bapak kami. Ya, bapak bukan secara nasab, tapi bapak secara akidah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak ya zikir-zikir lainnya yang menegaskan kalimat-kalimat tauhid dan bentuk pengagungan kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Kita menyanjung, memuji, mensucikan Allah sebanyak apa? Jumlah-jumlah makhluknya. Wa ridha nafsi, seluas ridhonya Allah. Ya, wa midada kalimati. Ya, sebanyak tinta-tinta yang menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Wa zinata arsy tadi, seberat apa namanya? Arsy-nya. Ini juga bentuk pengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tersucikan dari segala macam noda-noda kesyirikan. Ya, ini yang membuat seorang akhirnya apa? Makin mencintai, ya makin takut juga kepada Allah dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu intinya setelah kita bahas konsep tauhid, bagaimana ya orang tidak bisa diberi uzur gara-gara terjatuh ke dalam syirik besar, maka harus muncul yang namanya apa? Rasa khawatir, rasa takut. Ya, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga ajak istrinya, anaknya, keluarganya. Ya, semua adalah dai. Semua punya tanggung jawab untuk berdakwah. Ketika dia tahu, maka apa? Dakwah. Itu yang akan memberikan keberkahan pada ilmu, yang akan mengokohkan ilmu seseorang. Selain dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri, kemudian dia ajak apa? Keluarganya. Pelan-pelan saja. Ya, mungkin antum yang paling ngerti bagaimana kondisi suami istrinya, kondisi suaminya, kondisi anaknya. Ya, yang penting pahami ya mana prioritas. Karena ketika kita belajar konsep iman, ternyata dia terbagi. Maka yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana dia merealisasikan asal iman tadi. Jangan sampai kita pusing atau kita ajak kepada prioritas yang lain, kemudian asal imannya belum kuat atau bahkan rusak. Masalah ya diajak supaya begini busananya seperti ini, ya tapi untuk masalah pondasi tidak diapain, tidak diperhatikan. Ya, jadi ada prioritas yang harus didahulukan. Lanjut. Ij'alna ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Musa menjawab, sungguh kalian orang-orang bodoh. Nah, ini namanya orang musyrik, orang-orang bodoh. Nggak ada yang dikatakan orang pintar. Bahkan menjadi simbol kebodohan atas kesyirikan, atas tauhid, Abu Jahal. Ya, itu menjadi dalil juga. Tadinya namanya Abul Hakam, tapi karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dikasih nilai-nilai tauhid yang benar, malah menentang, malah menolak, akhirnya diganti nama oleh Nabi Abu Jahal. Ya, jadi mana ada juga orang ya berkunyah dengan Abu Jahal. Nggak ada. Ya, misalkan dia punya anak, kasih anak namanya siapa? Bodoh. Nggak ada yang mau orang tua. Tapi itu julukan dari Nabi SAW karena dia tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi namanya bagus, Abul Hakam. Hakam itu hikmah, hakim, bijaksana. Tapi ketika menyekutukan Allah, ya dijuluki dengan apa? Abu Jahal. Ya, nggak mau kan dibilang apa? Jahal. Nah, terus mereka itu sungguh mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Lanjut. Lantas Nabi Musa menjelaskan kepada mereka bahwa permintaan mereka agar membuatkan berhala sebagaimana orang-orang itu memiliki berhala
merupakan kebodohan. Bisa tuh di garis bawahi, kasih tahu stabilo, ini merupakan apa? Kebodohan. Lanjut. Ini menyebabkan rasa takut manusia terhadap dirinya dari keterjerumusan ke dalam ketersesatan dan kebodohan, di mana ia menganggap bahwa makna la ilaha illallah ialah tiada pencipta, pemberi rezeki maupun pengatur urusan kecuali Allah. Nah, padahal dalam hal rububiyah bagus mereka, tapi ketika terjatuh ke dalam perkara uluhiyah, ya tetap dikatakan mereka ini orang-orang apa? Bodoh. Ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang apa? Musyrik ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, sekali lagi ini dalil yang membuat kita seharusnya lebih waspada, lebih khawatir, lebih apa? Takut. Ya, padahal bersama Nabi Musa ibaratnya wejangannya semuanya rata-rata isinya tentang tauhid. Apalagi yang nggak pernah belajar tauhid. Ya, kemungkinan peluang besarnya terjatuh ke dalam apa? Syirik besar. Ya, nasallallahu alaihi wassalam. Ya, jadi di sini ada dalil untuk kita memiliki sifat khauf atau waspada. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita. Lanjut. Apa yang dikatakan dan diingatkan oleh Syekh ini telah menimpa kebanyakan ahlul kalam yang berbicara mengenai tauhid. Mereka mengatakan bahwa ma'na la ilaha illallah ialah tiada pencipta dan yang kuasa mencipta kecuali Allah. Mereka menafsirkan kalimat yang agung ini dengan penafsiran yang batil, yang tidak dipahami oleh seorang muslim pun, bahkan juga seorang non-muslim sekalipun. Bahkan kaum musyrikin yang Rasulullah diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka pun mengetahui makna kalimat ini melebihi pengetahuan ahlul kalam itu. Nah, jadi ya ini termasuk juga tafsiran yang batil terhadap la ilaha illallah, hanya dibatasi dengan rububiyah. Ya, mafhum. Jadi kekhawatiran ini ya banyak menimpa orang-orang yang mengaku cerdas, ya mengaku profesor dan seterusnya, tapi berhaluan ahlu kalam, berhaluan apa? Filsafat. Ya, ibaratnya ini maksudnya permisalan saja. Orang-orang cerdas itu aja yang pintar aja. Ya, ketika tidak belajar tauhid terjatuh ke dalam penafsiran yang apa? Yang rusak. Ya, dan penafsiran ini babnya akidah, i'tiqad. Ya, di dalam menjadi pondasi dia. Kalau ini aja jadi rusak, maka kekhawatiran besarnya untuk amaliyahnya juga apa? Rusak. Itu. Akhirnya ketika orang meyakini la ilaha illallah itu hanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi, tidak ada yang begini dan susah kecuali Allah, maka ketika dia meyakini ini sudah ahli tauhid dia, walaupun melakukan kesyirikan. Ya, makanya waspadalah, banyak orang yang katanya pintar ternyata bodoh terhadap makna la ilaha illallah. Ya, sekali lagi ini menjadi pondasi. Ya, ketika pondasinya rusak, maka amaliyahnya pun akan menjadi apa? Rusak. Ya, dan memang akidah itu temannya di hati. Kita tidak tahu akidah dia seperti apa kecuali setelah dia tampakkan, setelah dia ucapkan. Ini fatal ketika meyakini ya keliru dalam konsep la ilaha illallah. Lebih cerdas Abu Lahab, lebih cerdas Abu Jahal, ya, dan umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara ngerti konsep la ilaha illallah. Ya, apalagi kita di masa fitnah begitu menyebar, begitu besar, begitu dahsyat. Ya, semua perkara dinormalisasikan, dianggap sah-sah saja. Ya, maka sekali lagi kekhawatiran ini seharusnya lebih tinggi, lebih besar. Lanjut. Wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Terjemahkan. Ketahuilah Allah karena kebijaksanaannya tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali juga menjadikan musuh-musuh baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah, demikianlah untuk setiap nabi
kami menjadikan musuh-musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan indah sebagai tipuan. Nah, ini menjadi mukaddimah yang akan kita bacakan beberapa syubhat dan bantahnya. Jadi baru kemarin-kemarin ini baru intermezzonya. Nah, ini bagian dari pembacaan nanti beberapa syubhat. Namanya juga kasyfu syubhat. Ya, jadi dikasih mukaddimah ini. Ya, mukaddimah ini termasuk lawazim, termasuk apa namanya? Talazum. Kan intinya kasyfu syubhat. Ini mutabaqahnya kan. Ya, tadammunnya parsialnya apa? Nanti syubhat 1 dibahas. Ya, udah selesai istirahat dulu. Syubhat kedua dibahas. Itu tadammunnya. Ya, talazumnya apa kelazimannya? Sebelum kita masuk ke dalam inti, diapain dulu? Dikasih pembukaan. Supaya ketika disampaikan syubhat kita sudah punya maklumat, oh pasti jawabannya begini. Ya, dan di sini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, tidaklah seorang nabi, seorang rasul diutus kecuali pasti punya musuh. Ya, jangankan para nabi ya, yang lain juga pasti punya musuh. Orang politikus punya musuh, orang kerja di kantor punya musuh. Orang dagang punya musuh. Ya, pemain bola sesama satu tim punya musuh. Ya, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang menguji manusia dengan adanya pertikaian, dengan adanya perselisihan, ya, supaya nanti akan ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di sana. Ya, adanya perselisihan dalam keluarga, warisan, sengketa warisan. Ya, itu termasuk bagian kauniyah. Sehingga nanti itu jadi jembatan Allah turunkan iradah syariah. Berupa apa? Hukum waris. Apalagi? Ya, pokoknya yang mengandung maslahat di sana. Adanya pertikaian sampai membunuh misalnya. Nah, itu bagian dari kauniyah. Nanti Allah jadikan ini jembatan untuk menuju iradah syariah. Apa iradah syariahnya? Ya, ada hukum had dan seterusnya. Kalau nggak dihad dibayar diat dan seterusnya. Sama ini juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa tauhid, maka ada iradah kauniyahnya. Apa iradah kauniyahnya? Musuh. Ya. Musuhnya bukan hanya orang jauh, tapi orang apa? Orang terdekat. Siapa aja musuhnya? Pamannya sendiri, ya, apalagi keluarganya sendiri dan seterusnya. Ya, tujuannya apa? Supaya Allah nampakkan hikmahnya, Allah nampakkan al-haq, Allah nampakkan mana yang batil, begitu. Ya, coba kalau misalkan hidup nggak punya musuh, dakwah Nabi nggak ada musuhnya, gimana ceritanya? Lurus-lurus aja gitu. Enak ya. Semuanya langsung beriman. Abu Jahal nanti beriman, Abu Lahab beriman. Pasti tidak ada yang namanya perang. Nggak ada tuh namanya perang Badar, nggak ada perang Uhud, nggak ada perang Khandaq, nggak ada perang Khaybar dan seterusnya. Ya, maka ini tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Justru diutusnya Rasul supaya menampakkan hikmah, menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menampakkan tauhid dan menghinakan kesyirikan dan kekufuran. Itu apa? Bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Supaya jelas mana yang beriman, mana yang kufur. Makanya nanti ada surga, ada juga apa? Neraka. Kalau semuanya beriman semua, buat apa diciptakan apa? Neraka. Itu tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya, apalagi tidak terbedakan mana yang muslim, mana yang kafir, tidak terbedakan. Ya. Kalau begitu orang akan milih apa nanti? Ini tidak terbedakan, nanti ujungnya semuanya masuk surga. Orang akan memilih yang mana? Yang kafir, yang tidak beriman, karena lebih enak, nggak ada beban syariat, mau ngapain aja terserah. Nah, ini sekali lagi tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia itu ada beban taklif. Minimalnya belajar. Belajar apa? Tentang la ilaha illallah. Maka jadikan sejarah Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi.
Ayat yang pertama Iqra, bacalah, berarti suruh belajar. Kemudian kosong beberapa saat, turun lagi Al-Mudaththir, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah SWT. Para ulama menegaskan, ya, ini menjadi beban taklif yang paling minimal. Apa? Belajar. Dan apa yang harus dipelajari? At-tauhid. Ya, ini nggak dipelajari, ya gimana mau jadi seorang muslim? Bagaimana mau beribadah kepada Allah? Padahal ngakunya muslim, KTP-nya apa? Islam. Ya, terus pengennya santai, pengennya slow, muda, poya-poya, ya, tua kaya raya, mati apa? Masuk surga. Jadinya lagu nanti. Ya, enggak seperti ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutuslah, ya, musuh-musuh. Bukan berarti Allah zalim. Kenapa dijadikan ada musuh? Kenapa dijadikan ada orang kafir? Betul, itu secara iradah masuk kauniyah. Allah yang inginkan, Allah yang kehendaki. Tapi pahami, iradah kauniyah selalu diikat dengan hikmah, diikat dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tahu Abu Jahal ini dikasih dalil berapa banyak pun dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmahnya Allah menyesatkan, ya, siapa? Abu Jahal. Jadi enggak random Allah Subhanahu wa taala memilih, oh kamu jadi kafir, kamu jadi muslim, enggak. Semuanya karena ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kemarin di matan ketika diberikan hidayah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih masalah takdir kita nggak tahu. Ada yang tahu takdir kita jadi kafir atau muslim? Nggak tahu. Ya, yang muslim dapat ujian, mau nggak menjalankan syariat Allah. Yang kafir juga dapat ujian, mau nggak dia mempelajari agama Islam. Semuanya dapat ujian. Pernah dulu ya berpikir, anak lagi kecil ya, belum pernah ngaji gitu, mungkin usia SMA lah. Ya, kalau begitu apa bedanya si muslim sama si kafir? Sedangkan si muslim kelakuannya kayak orang kafir. Ya, padahal sama nih, bodoh, sama-sama melakukan kesyirikan. Bedanya ini namanya muslim, ini namanya Kristen. Ya, tapi kok lebih menang siapa nih? Si muslim. Tapi kelakuannya, ucapannya, perbuatannya sama dengan ini. Ya, berarti kan harus ada pembeda seharusnya nih. Ya, jangan seenaknya orang sudah ngaku muslim kemudian berbuat sekonyong-konyong dia. Ya, sedangkan ada juga orang kafir yang rajin ibadah tapi apa? Tetapnya kafir juga. Ya, berarti kan harus ada pembeda nih antara si muslim dengan siapa? Si kafir. Si muslim juga jangan merasa bangga karena bisa jadi dia terjatuh ke dalam pembatalan keislaman sehingga mengeluarkan dia dari apa? Dari Islam. Ya, jadi semuanya dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Hakim. Allah memiliki sifat apa? Hikmah. Memiliki sifat apa? Sifat hikmah. Lanjut, pengarang mengingatkan melalui kalimat ini akan sebuah faedah yang agung. Beliau menjelaskan bahwa di antara kebijaksanaan Allah ialah Dia tidak mengutus seorang nabi pun kecuali menjadikan untuknya musuh dari kalangan manusia dan jin. Yang demikian itu karena adanya musuh itu akan menyaring kebenaran dan membuatnya jelas dan nyata. Setiap kali ada penentang, maka menjadi kuatlah hujah lawannya. Apa yang dijadikan Allah untuk para nabi, ini juga dijadikan untuk para pengikut mereka. Setiap pengikut para nabi akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi. Allah berfirman, demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan indah sebagai tipuan. Tuh, musuhnya bukan hanya manusia, tapi dari kalangan jin. Ya, ingat waktu perang Badar ya, apa perang Uhud, ada jin menyamar jadi sama manusia, ikut nimbrung rapat sama siapa? Orang Quraisy. Ketika perang Badar atau mau hijrah itu, yang ada setan menyamar, ya akhirnya masuk ke kelompok kafir Quraisy, ngasih ide,
ngasih masukan, coba itu. Ya. Kisah apa itu? Hudaybiyah. Oh, hijrah kayaknya ya, yang mau hijrah itu. Masuk dia menyamar, memang jin diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa merubah apa? Bentuknya. Ya, sebagaimana kisah yang kemarin kita baca Abu Hurairah. Ya, ada orang nyuri ngambil makanan, nggak taunya dia adalah jin. Ya, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah apa? Wujudnya. Masuk dia ngasih ide begini-begini, intinya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi makarnya mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Nabi dikepung, ya, tapi Nabi bisa keluar, ya, orang yang ngepung nggak bisa ngeliat apa-apa. Pas masuk ke kamar bukan Nabi yang ada, tapi siapa? Ali lagi tidur. Nah, ini dibalas makarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi musuhnya itu bukan hanya dari apa? Manusia, tapi dari kalangan apa? Jin juga. Dan ini sekali lagi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala supaya menampakkan mana yang hak, mana yang batil. Ya, berarti selama ini apa yang ditulis oleh para ulama nyata, jelas, ada wujudnya orangnya, fitnahnya ada, pemikirannya ada, akidahnya ada. Ya, mungkin selama ini kalau nggak muncul ini musuh, ya kita cuma baca aja kitab. Tapi ketika dia muncul, wah, ternyata benar apa yang telah dituliskan, ya dibantah oleh para ulama. Nah, itu salah satu apa? Hikmah adanya musuh. Hikmah adanya apa? Musuh. Jadi jangan senang, ya jangan bergembira dulu gitu. Ya, sudah mengenal al-haq, pasti akan banyak godaannya, akan banyak ujiannya, akan banyak apa lagi? Hah? Ya, apa makin serat rezekinya? Ya, intinya itu bagian dari ujian. Bagian dari apa? Ujian. Mungkin ada yang keluarganya nggak suka ngaji melulu sih bang. Kapan jalan-jalannya ini? Maghrib ngaji, besok lagi ngaji. Ngaji, minggu juga masih apa? Ngaji. Ya. Tapi jangan anggap dia musuh ya. Ya, itu anggap aja rintangan. Ya. Itu bagian dari apa? Rintangan. Mungkin di kantornya akhirnya dia berselisih dengan temannya, dengan atasannya dan seterusnya. Ya, itu bagian sekali lagi dari rintangan. Yang kalau dia lulus, ya insyaallah taala Allah akan naikkan level keimanannya dan seterusnya. Baca ayatnya. Demikian juga firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ya, perhatikan Allah tutup dengan dua nama hadiyan wa nasira. Ingat ya kaidahnya, setiap ada statement atau kalamullah berbicara tata ini kemudian ditutup dengan nama, pasti di situ ada rahasia khusus gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tutup dengan nama tersebut? Bukan ya tanpa hikmah, pasti ada hikmah. Kita lihat hikmahnya atau tafsirnya. Lanjut. Sungguh kaum pendosa itu akan selalu memusuhi para rasul dan pengikut mereka, serta akan memusuhi ajaran yang mereka bawa melalui dua hal. Yang pertama, menanamkan keraguan atau at-tasykik. Kemudian yang kedua, melakukan permusuhan atau al-udwan. Nah, ini senjata musuh-musuh para anbiya. Yang pertama tasykik. Tasykik itu membuat orang ragu. Ya, emang begitu ya? Nih saya bawain nih kalamnya ulama. Apa yang ente bawa nih keliru nih. Saya bawain kalamnya ulama. Nih kalamnya ulama. Wah iya ya. Pusing jadinya. Nah, dibuat apa dia? Ragu, dibuat bimbang. Ini metode atau peluru pertama. Peluru yang kedua dengan melakukan apa? Permusuhan. Udah jangan deketin dia, ya nanti lu kena syubhat. Ya. Jangan deketin ini, deketin itu, nanti bahaya, bisa melenceng dan seterusnya. Ya, intinya ini dua senjata, ya nanti bisa dikembangin sama mereka. Tapi ini intinya.
Yang pertama apa? Tashkik, membuat apa? Keraguan. Yang kedua membuat apa? Permusuhan. Nanti apa hubungannya dengan dua nama Allah, Hadiyan dan Nasira? Ketika dia ragu karena tadi datang syubhat dari musuh, maka dia harus yakin Allah itu Hadi, yang maha memberikan petunjuk, yang menghilangkan keraguan tadi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bayan, dengan penjelasan para ulama. Kemudian kalau dia melakukan permusuhan atau diboikot usahanya, dijauhi semuanya dalam apapun, maka yakinlah Allah itu Nasira, maha penolong. Allah yang akan tolong, Allah yang akan bantu. Itu rahasia kenapa Allah tutup dengan dua nama, Hadi dan apa? Nasir. Karena apa? Ini menjadi solusi dari problemnya dua, tashkik dan apa? Udwan, membuat orang ragu dan melakukan permusuhan. Tapi tenang, Allah berikan solusi dengan dua nama ini. Ya, dua nama ini bukan hanya dihafal, tapi direnungi maknanya. Kemudian kita minta kepada Allah yang maha memberi hidayah dan yang maha menolong dari dua penyakit ini. Maaf ya, itu rahasianya kenapa Allah tutup dengan dua nama, yaitu Hadiyan wa Nasira. Ya. Allah nggak pakai sifat, pakainya wa, Hadiyan wa Nasira. Itu berarti memang menunjukkan ada dua penyakit, ya, dan ada dua solusinya. Lanjut mengenai tindakan menanamkan keraguan. Allah memberikan balasan dengan mengatakan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk. Sedangkan mengenai melakukan permusuhan, Allah memberikan jawaban cukuplah Allah sebagai penolong kepada siapapun yang dihalangi oleh musuh para nabi. Ya, penolong kepada siapapun yang dihalangi, maksudnya yang dimusuhi tadi oleh ya musuhnya para anbiya. Kan kalau kita perhatikan ini aja tadi senjatanya, membuat orang ragu. Ya, membuat orang jadi bimbang. Tadinya sudah semangat, dikasih subhat, akhirnya jadi apa lagi? Bimbang lagi. Ya, jadi apa lagi? Mikir-mikir lagi. Maka tadi sekali lagi solusinya Allah Hadi yang maha memberikan hidayah. Minta kepada Allah SWT dengan kejujuran. Karena sekarang yang diuji adalah kejujurannya dia. Mau nggak dia mencari hidayah? Kemudian yang kedua, kalau memang ya setelah ini kuat, kemudian malah dimusuhi, maka yakinlah Allah maha penolong. Karena gitu kadang konsepnya, sudah kuat yakin, ya akhirnya ditinggalkan, dimusuhi dan seterusnya. Ya, dipersempit mungkin ruang geraknya, ya ma'isyahnya diamain, ditutup, ya dan seterusnya. Maka yakinlah Allah yang maha apa? Maha penolong. Ya sama kayak kemarin kisahnya Imam siapa? Imam Ahmad. Kalau masalah tashkik, Imam Ahmad sudah kuat lah, nggak mungkin dia terkena apa? Syubhat. Ya, bentengnya sudah kuat ini Imam Ahmad. Kalau diberikan keraguan-raguan, tapi Allah uji dengan apa? Musuh yang sampai menyiksa, ya, menghukum, mencambuk, mengkucilkan. Tapi dia yakin yang menolong dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah nggak akan mati kelaparan. Ya, ada ceritanya. Ya, penuntut ilmu mati kelaparan, atau para dai yang menyuruh kepada jalan al-haq itu mati apa? Kelaparan. Ya. Semut aja dikasih makan, burung aja apa? Kasih makan. Bahkan para ulama menegaskan kalau hari ini saya punya apa ibaratnya roti saja dalam sehari ini, itu saya udah nggak peduli lagi ya, dari dunia yang saya tidak miliki. Itu sudah rezeki yang besar. Hari ini bisa makan apa? Walaupun cuma sebatang apa? Sebatang roti. Ya, ada orang gila mati kelaparan? Nggak ada. Ada hero? Nggak ada. Ya, ada orang tuh yang suka jalan-jalan tuh pakai bawa-bawaan banyak, katanya lagi pesugihan atau lagi mutih itu, yang jalan pakai tongkat kemana-mana. Ya, mati kelaparan ada? Nggak ada. Ada aja yang ngasih dia banyak di jalan. Apalagi ini orang-orang yang memang mampu mempertahankan nilai-nilai tauhid, mengajarkan manusia apa itu tauhid yang hak, memperingati manusia dari bahaya kesyirikan. Allah yang akan jaga.
Hanya saja terkadang mungkin keimanannya tipis, keimanannya kecil. Nah, ini yang perlu dipupuk kembali. Ya, dengan cara belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah Allah yang akan apa? Akan menolong. Ya, dan hidup ini kan enggak cuma baru hari ini gitu kan ibaratnya. Ya, apalagi yang sudah berumur 50, 60. Ya, betapa banyak ujian dari Allah. Apakah Allah telantarkan kita? Hah? Enggak. Enggak usah bicara yang bapak-bapak sudah besar nih, yang kecil-kecil aja nih. Kayak Usama nih, pernah enggak mengalami masalah gitu? Pernah. Wah, masalah. Kecil-kecil sudah mengalami masalah. Apakah dibiarkan begitu aja tanpa ditolong oleh Allah? Nah, ada nggak jalan keluarnya? Ada, iya pasti ada. Jangankan kita yang bisa bergerak sendiri ibaratnya, anak bayi saja, ya ketika lepas dari ari-arinya itu kan problem. Tapi apakah diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, digantikan bahkan yang lebih baik, yaitu ASI. Ya. Ketika ASI putus mungkin disapih dia. Apakah ini kan problem nih? Apakah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, diganti lagi, mungkin pakai MPASI, pakai susu Denkom, pakai apa? Susu sapi dan seterusnya. Itu juga ya bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makin gede dan seterusnya. Apalagi ini sekarang kiasnya, analoginya orang-orang yang apa? Mendakwahkan nilai-nilai tauhid. Allah akan jaga, Allah Subhanahu wa taala yang akan tolong. Ya, karena sekali lagi Allah itu hadiyan wa nasira, yang memberi hidayah dan yang maha menolong. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayahnya dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Allah akan memberikan petunjuk kepada para rasul dan pengikut mereka, serta menolong atau memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, sekalipun para musuh itu sekuat-kuatnya musuh. Oleh karena itu, kita tidak boleh berputus asa karena banyaknya jumlah musuh dan kekuatan pihak yang menentang kebenaran. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kebenaran itu akan selalu dimenangkan oleh Allah, namun mesti diuji. Oleh karena itu, janganlah heran karena ini ketetapan Ar-Rahman. Nah, ya, jadi kebenaran pasti menang, tapi apa? Diuji dulu. Ya, masa langsung menang? Nah, ini yang berat memang ujiannya. Ya, Imam Ahmad aja kemarin kita baca, ya diberikan kemenangan setelah masa khalqul Quran berapa lama? 28 tahun. Masya Allah. Bertahan beliau selama berapa? 28 tahun baru diberikan kemenangan. Ya. Dan setelah kemenangan ini pun beliau tidak merasa ujub, tidak merasa ya sombong, tidak. Diberi harta oleh Mutawakkil, diberi rumah, ditolak semuanya. Ya, ini menunjukkan keikhlasan beliau di dalam berdakwah, bukan ingin cari dunia, bukan ingin cari jabatan, tapi ingin ya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kebenaran pasti menang. Tapi masalahnya tadi kata Ibnu Qayyim, harus diapain dulu? Diuji. Kuat enggak ini? Dan itu hikmahnya Allah. Tidak akan diberikan kemenangan kecuali memang orang-orang yang sudah kuat gitu. Contohnya Fathu Mekah, sejak Nabi berdakwah ya diutus ke kota Mekah sampai adanya Fathu Mekah berapa lama? 20 tahun lebih ya. Ya mungkin 21 tahun atau 22 tahun. Sebelumnya atau setelahnya nanti Nabi meninggal. Ya. Terus pengen langsung jaya gitu. Baru kemarin seumur jagung. Ya. Baru mungkin berapa bulan, baru berapa tahun. Pelan-pelan saja ya, semakin kuat keimanannya, ya amal salehnya, ya ini akan menjadi bonusnya. Jadi kemenangan itu bonus dari Allah ketika memang memperbaiki nilai-nilai tauhidnya. Nah, kalau nilai tauhidnya rusak, banyak kesyirikan, apa yang akan dimenangkan? Ya, akan rapuh dia, ya berada di tepi jurang. Jadi ini bisa nih jadi quotes nih dari Ibnu Qayyim, kebenaran itu akan selalu dimenangkan oleh Allah, namun mesti dia apa?
diuji. Oleh karena itu janganlah heran, karena ini ketetapan Ar-Rahman. Ya, ketetapan maksudnya apa? Sunnatullah. Ya, ketika dia rusak tauhidnya akan hancur, dan sejarah membuktikan ya, Andalus begitu lama bertahan tapi rusak karena nilai-nilai tauhidnya, nilai ukhuwahnya. Akhirnya Allah hancurkan sehancur-hancurnya, diganti dengan orang-orang Nasara, orang-orang kufar. Begitu juga dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dan seterusnya. Ya, begitu juga yang ada di mana, di Afrika dan seterusnya. Ya, jaya dengan apa? Dengan tauhid. Dan hancur juga ketika ya tidak lagi mengindahkan nilai-nilai tauhid dan banyak melakukan berbagai macam kemungkaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Mufhum ya. Sekali ya. Bisa nggak Indonesia menang nih dari negeri tauhid? Bisa. Tapi apa dulu yang dibenahi kan? Apakah dari atas benahinya? Tidak. Kita benahi dari mana? Dari bawahnya dulu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sabar. 15 tahun, 20 tahun. Ya. Walaupun kitanya sudah nggak ada, diterusin oleh para generasi muda berikutnya, tapi paling tidak kita sudah tanamkan nilai-nilai apa? Tauhid. Terus dijaga nilai-nilai tauhid. Ya, jangan cuma hari ini, jangan cuma tahun ini, tapi seterusnya. Ya, anak kita, cucu kita, ya barangkali dengan keteguhan tauhid ini Allah berikan keberkahan. Ya, mimpi dulu. Ya, jangan cuma slogan Indonesia bertauhid misalnya. Cakep nggak? Cakep. Ya, bukan pantun ya. Cakep. Tapi apakah diajarkan nilai-nilai tauhid? Ya. Nah, itu kan pertanyaannya itu. Jangan cuma slogan Indonesia bertauhid. Ya, bikin yayasan, bikin brand, bikin apa lagi dengan tagline apa? Indonesia bertauhid. Tapi yang diajarkan malah bukan nilai-nilai apa? At-tauhid. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Oleh karena itu, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus memanjangkan nafas dan menanti, karena kemenangan pada akhirnya itu ada di tangan orang-orang yang bertakwa. Optimisme akan selalu menjadi pendorong yang kuat untuk melaju dalam berdakwah serta berupaya untuk meraih kesuksesannya. Sedangkan keputusasaan justru akan menjerumuskan ke jurang kegagalan dan ketertinggalan dalam berdakwah. Tuh, masya Allah. Ini wejangan nih dari saya siapa? Saya Utsaimin. Bikin nanti flyernya. Jangan putus asa, harus optimis, walaupun merangkak, walaupun pelan-pelan. Bismillah, jadi pionir itu. Ya, jadi motor penggerak. Ya, walaupun hasilnya mungkin tidak langsung instan, pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, yang penting tadi ada optimisme dan jangan menyerah. Menyerah gagal berarti. Kan ada gitu ya istilah ya, menyerah berarti gagal. Kayak pelari gitu, pelari ya terus saja mau juara berapa kayak. Yang penting apa? Lari terus. Udah jatuh, bangun lagi, lari terus. Yang penting sampai di mana? Di finish. Ya, sanggup? Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil sebabnya. Ya, dan jangan dikira dakwah tauhid itu begini-begini aja, enggak. Dakwah tauhid itu mubarakah. Ya, dakwah tauhid, dakwah mubarakah. Ya, bisa jadi kita cuma duduk di sini, tapi ketika mungkin di-share di media sosial, ya di apapun yang ada di zaman sekarang, ya orang bisa merasakan ya apa namanya keberkahannya. Ada yang mendengarkan dari pulau terpencil mungkin di Aceh, ada yang mendengarkan di mana? Di mana? Papua, di Ambon, di Halmahera, di Kalimantan, di Sulawesi. Ya, maka sekali lagi perlu memang tahu nih, perlu yang namanya kerjasama, perlu namanya tolong menolong di atas apa? Al-haq. Ya. Bismillah, ya apalagi ini udah mau Ramadan ya. Paling berapa hari lagi Ramadan? 38. 39. Ya. Mafhum.
banyak berdoa semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Lanjut dikit lagi. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. Boleh jadi para musuh tauhid itu memiliki ilmu yang banyak, berbagai kitab dan berbagai argumentasi seperti yang dinyatakan oleh Allah. Tatkala para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Nah, ini buktinya juga, ternyata musuhnya bukan hanya orang-orang bodoh ya. Musuhnya orang-orang yang punya ilmu apa? Ilmu banyak, punya gelar banyak, apa namanya? Punya argumentasi. Tapi tenang, jangan sedih. Nanti disebut hujah mereka itu bagaikan rumah apa? Laba-laba. Ya, rumah yang paling lemah ya rumahnya siapa? Laba-laba, nggak punya pondasi itu rumah. Ya, apa rumahnya cuman gitu doang jaring. Coba antum gini juga hancur dia rumahnya. Ya, jadi jangan khawatir. Memang satu sisi di framing ya ilmunya banyak dan seterusnya, tapi jangan khawatir subhatnya apa? Lemah. Maka nanti satu muwahhid itu bisa mengalahkan 1000 ulama-ulama musyrik. Satu muwahhid ini menunjukkan keberkahan orang-orang yang bertauhid. Dikit lagi maksudnya musuh para rasul yang suka mendebat dan mendustakan mereka itu acap kali di kalangan orang-orang yang memiliki banyak ilmu, kitab-kitab, syubhat-syubhat serta berbagai argumentasi atau hujjah yang mereka gunakan untuk mengelabui manusia sehingga merancukan yang hak atau yang benar menjadi batil. Hal ini sebagaimana firman Allah, tatkala para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokannya. Ya, datang dalil dari Al-Quran, hadis, tapi mereka malah senang dengan ilmu yang mereka punya, dari mustalahnya, dari usul fikihnya, dari qawaidnya, dari nahunya, dari sorofnya. Ya, padahal memahami Al-Quran tidak dipersyaratkan harus punya nahu, punya sorof. Terlebih masalah tauhid. Ya, cukup dibacakan ayatnya, artinya udah paling mudah dipahami. Misalkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Ya sudah. Apakah perlu nahu? Nah, itu minbabnya penguat saja. Tapi tidak ada yang namanya syarat mutlak memahami nahu dan sorof itu harus memahami tauhid harus punya nahu dan apa? Nahu sorof. Tidak. Ya, yang penting sudah dipahami dengan bahasa masing-masing. Itu barokah insyaallah. Itu ada barokah. Lanjut. Perasaan senang. Perasaan senang atau bangga di sini adalah sesuatu yang tercela karena ia merupakan perasaan senang terhadap sesuatu yang tidak membuat Allah ridho. Oleh karena itu, perasaan senang tersebut tercela. Ya, tadi senang kan ada dua, ada senang karena dapat hidayah, boleh dia bergembira atas hidayah tersebut. Tapi ini senangnya karena dia menganggap ilmu dia lebih hebat ketimbang hujah-hujah yang dihadirkan. Ya, dengan bangganya ini perlu dikiaskan dulu nih. Wah, antum belajar usul fikih enggak? Seharusnya kiasnya begini-begini. Padahal udah jelas dalilnya begini, jelas terang, dikafirkan oleh Allah, dikatakan mereka orang bodoh, tapi masih aja berkelit dengan ilmu-ilmu yang mereka anggap ini hebat, ini besar, ini kuat. Ya, inilah musuh yang akan apa? Dihadapi. Ya, lanjut melalui kalimat di atas. Melalui kalimat di atas, pengarang memberikan isyarat bahwa seyogianya kita ini mengetahui perihal ilmu dan syubhat yang mereka miliki, agar kita dapat melawan mereka dengan menggunakan senjata mereka sendiri. Ini merupakan bagian dari petunjuk Nabi. Oleh karena itu, ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, "Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum Ahlul Kitab." Hal itu dimaksudkan agar Mu'adz mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi mereka, serta mengetahui bahwa mereka memiliki Alkitab,
sehingga dapat membantah mereka dengan ajaran yang sebenarnya mereka bawa sendiri. Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi ini pentingnya kita mengetahui kondisi lapangan gitu. Jadi yang kita hadapi itu apa? Ya, misalkan ada orang yang ngaku ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kok ternyata berbeda. Ya sudah, kita kaji aja buku-bukunya. Katanya, ya kalian baca Ushul Salasah, baca Qaidul Arba, baca kitab-kitab ini dan seterusnya. Ya sudah, kita apa? Baca atau ambil hujah dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Padahal sudah dibacakan ya, tapi kadang malah ngambil yang lain dari Abdul Aziz Rayis misalkan. Ya, katanya ngikut Syekh Muhammad. Ya, mentok-mentok ujung-ujungnya pakai kalam yang lain. Ya, al-muhim ini sebagai muqaddimah, ya nanti akan dijabarkan subhatnya apa serta jawabannya. Ya, walaupun dia punya ilmu banyak, jangan gentar. Ya, anggap kita sedang berjihad, tapi bukan senjata, tapi jihadnya dengan apa? Pemikiran. Ya, lihat bagaimana dulu kaum muslimin cuman berapa puluh, ya ribu, mungkin 30.000, yang lainnya 120.000. Waduh, lawan Persia, lawan Romawi. Tapi yang memenangkan mereka apa? Keimanan mereka. Ya, yang memenangkan mereka adalah ilmu, adalah hujjah. Ya, siap kita baca nanti subhatnya apa serta apanya? Bantahannya insyaallah taala. Ya, ini baru apa nih? Muqaddimah semua nih. Baru muqaddimah apa? Semuanya. Ya, fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Di sini ada kalimat, setiap kali ada penentang maka menjadi kuatlah hujah lawannya. Ya, nah, tadi seperti kalau kita punya musuh berarti akan jelas al-haq itu. Ya, misalkan Nabi tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah tauhid. Nah, sekarang ada musuhnya. Gimana tauhid ini akan jelas gitu. Gimana Allah akan turunkan kemenangan kalau ternyata tidak ada apa namanya musuh. Ya, contohnya ketika perang Badar, ya pergolakan antara mukmin dengan apa? Kafir. Ya, salah satu bentuk pertolongan Allah dengan begitu jelas membela tauhid, yang berperang itu, yang membunuh orang-orang kafir Quraisy bukan hanya kalangan mukmin, tapi yang bunuh siapa? Ikut berperang siapa? Malaikat ikut berperang. Sampai orang-orang kafir Quraisy kaget, ini lagi jalan, lagi nyerbu, palanya udah pada lepas gitu. Ya, padahal nggak ada yang nebas ya. Yang nebas siapa? Malaikat. Nah, jadi kan orang-orang kafir kufar itu jadi langsung ketakutan gitu. Ya, ngeri gitu. Mau maju ternyata palanya udah pada apa? Pada melayang gitu. Ini bukan sihir ya. Ya, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ada bentuk sihir dulu, katanya ya, yang kejadian di Sampit itu, yang antara Madura dengan apa? Dayak ya. Ya, katanya ada itu parang itu celurit terbang sendiri, ya menggorok kepala orang apa? Dayak atau sebaliknya gitu, yang berbau Madura dia main dibunuh. Nah, itu masih sihir. Ya, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, termasuk ada bentuk pertolongan Allah. Ya, orang kafir Quraisy ini bertemu dengan raja-raja, contohnya Raja Herakl. Kemudian diskusi, kemudian ditanya, diinterogasi dan seterusnya. Ya, nampaklah bahwasanya kebenaran ini ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ketika adanya musuh. Ibaratnya gini aja pendekatan pemahamannya. Kita main bola terus, nggak ada musuhnya, ya gimana mau ketahuan kualitasnya? Ya kata Bunyamin mah main melulu, ya latihan melulu, nggak pernah menang. Ya kan gitu dulu. Kalau main bola yang dinanti supaya kita punya evaluasi, punya kekuatan, punya nama, itu harus apa? Ada musuh. Ya,
Contohnya Real Madrid misalkan, kenapa dia jaya misalkan? Ya karena ada apanya? Ada lawannya. Coba dia main sendiri. Ya bukan main bola. Ya ada liga ini, kemudian dia menang. Nah, akhirnya jaya dia. Akhirnya namanya besar. Karena ada apanya tadi? Musuh. Sama orang pendekar, kalau nggak ada musuh gimana? Nggak ketahuan ini ya, jurusnya. Ya, kalau latihan aja begininya bagus gitu. Gila ada musuh, ya gimana bisa ketahuan jurusnya dia? Ya karena ada apanya? Musuhnya. Ya jadi dia bisa ya terlihat kemampuannya, terlihat kualitasnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin di sini ada pendekar-pendekar nih ajarin santri nih. Ya. 1-2 jurus. Buat bekal. Apa karate, tinju, ya, beksi, ada itu beksi juga, tapi ya begitulah, ya, pakai pakaian apa nih, yang akar apa tuh, yang gede-gede itu, ya nggak tahu dah itu, yang gondrong-gondrong rambutnya, wah, pakai peci hitam, udah kayak pitung lah pokoknya dah. Ada yang di Gang Jemali ini, yang di apa dekat Alam Raya, itu dulu yang ininya ketuanya itu sepupu anak itu, masih satu buyut lah, udah mati sekarang lah. Tapi anak buahnya masih banyak di situ. Coba ada lagi yang lain, ya. Gimana Pak zaman dulu? Ya nanti dibaca Pak. Karena buku ini membantah 2 kelompok. Kelompok yang melakukan kesyirikan itu sendiri, ya, kelompok yang kedua yang menisbatkan kepada Islam, dia Muslim, tapi malah bela yang melakukan kesyirikan, malah menyerang orang yang menegur ini nih yang melakukan kesyirikan. 2 kelompok ini yang dihadapi. 2 kelompok yang dihadapi. Sama kalau di zaman Nabi memang nggak begitu, ada sama. Dia dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan apa? Ngakunya sedang beragama kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di atas agamanya Nabi Musa, berada di atas agamanya siapa? Isa mengklaimnya. Tapi malah kok join sama orang-orang musyrik gitu. Padahal di Taurat, di Injil dijelaskan akan bahayanya kesyirikan. Ya, semakna itu. Ya, semakna seperti itu. Ya, makanya nanti saya di awal ini juga di jawabannya menerangkan kembali konsep iman itu apa. Bukan hanya keyakinan iman itu, bukan hanya ucapan, tapi juga dinilai perbuatannya. Insyaallah taala pelan-pelan kita baca syubhatnya. Jadi sekali lagi buku ini membantah 2 firqah. Siapa yang pelaku utama melakukan kesyirikan? Yang kedua siapa? Yang bukan pelaku, tapi membela ini. Ibaratnya gini, ini ada pencuri nih, ya berarti dia pelaku. Datang orang ketiga, orang kedua bilang dia bukan pencuri. Nah, kasusnya gimana dia ini? Apakah teman sama ini? Bahaya nih kalau dia sampai ya menganggap dia bukan pencuri, menganggap masih bukan pencuri lah, baik-baik saja. Bisa dia diikut sertakan sebagai temannya ini, tapi tentu bersyarat. Ya, kalau ini memang udah pelaku. Ya, sama mungkin dalam hukum-hukum dunia juga seperti itu. Ketika ada orang pencuri, ya sudah ini kita katakan pencuri. Datang orang berikutnya, enggak, dia bukan pencuri. Nah, dua-duanya nanti akan disidang nih. Apakah dia punya hubungan teman sama ini? Nah, disidang dulu. Ketika sudah disidang, diinterogasi, ternyata betul teman sama ini, jatuh hukumnya sama. Walaupun yang mencuri sama dia. Ngeri ya, ngeri ya. Makanya kemarin kan
yang status itu ramai itu juga yang dibilangnya diambang kemurtatan itu. Nah itu karena ya menganggap pelaku syirik besar masih muslim. Ya ibaratnya dia pencuri tapi tidak dibilang pencuri. Nah, bahayanya di situ nanti. Ya bisa jatuh sama hukumnya. Tapi dia nggak langsung, dia bersyarat. Kecuali pemahamannya orang Khawarij memukul rata semua langsung, memukul rata tanpa ditegakkan hujjah. Ya, insya Allah nanti kita bacakan dari kalamnya Syekh bin Bas dan yang lainnya. Ya, kalau untuk kasus yang ini bukan pencurinya, maka tidak boleh langsung divonis. Ya, perlu ditegakkan apa? Hujjah. Makanya bahasanya kan bukan mengkafirkan, diambang gitu. Tahu diambang ya? Di jurang itu. Belum jatuh dia. Ya. Masih di apa? Diambang. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa yang paling halusnya itu dah. Bahasa yang paling halus. Insyaallah. Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.